Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwin Adi Wahyudi, SPK 21902, Prodi Ilmu Kelautan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu protein, karbohidrat, dan lipid. Nah, yang pertama yang harus saya bahas itu karbohidrat. Karbohidrat adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat merupakan suatu zat gizi yang memiliki fungsi sebagai penghasil energi. Karbohidrat sendiri terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar, misalnya glukosa. Cadangan makanan, misalnya pada pati, tumbuhan, dan glikogen pada hewan. Dan materi pembangun, misalnya selulosa pada tumbuhan, kitin pada hewan, dan jamur. Pada proses fotosintesis, tumbuhan hijau mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 2, yaitu karbohidrat sederhana dalam bentuk gula, roti, permen, dan gula pasir. Sedangkan karbohidrat kompleks dalam bentuk gandum utuh dan makanan yang mengandung serat seperti buah-buahan. Butir-butir pati salah satu jenis karbohidrat cadangan makanan pada tumbuhan dilihat dengan mikroskop cahaya. Secara biokimia, karbohidrat adalah polihidroksil aldehida dan polihidroksil keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisis. Karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil sebagai aldehida dan keton, dan banyak gugus hidroksil. Pada awalnya istilah karbohidrat digunakan untuk golongan senyawa yang mempunyai rumus CH20N, yaitu senyawa-senyawa yang N atom karbonnya tampak terhidrasi oleh N molekul air. Namun terdapat pula karbohidrat yang memiliki rumus demikian, dan ada pula yang mengandung nitrogen, fosfor, ataupun sulfur. Bentuk molekul karbohidrat paling sederhana terdiri dari satu molekul gula sederhana yang disebut monosakarida, misalnya glukosa, galaktosa, fruktosa. Banyak karbohidrat yang merupakan polimer yang tersusun dari molekul gula yang terangkai menjadi rantai yang panjang serta dapat pula bercabang-cabang, disebut polisakarida, misalnya pati, kitin, dan selulosa. Selain monosakarida dan polisakarida, terdapat pula disakarida atau sukrosa, terdapat dari rangkaian 2 monosakarida, dan oligosakarida atau rangkaian beberapa monosakarida. Peran dalam biosfer. Nah, fotosintesis menyediakan makanan bagi hampir seluruh makhluk hidup, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Organisme autotrof seperti tumbuhan hijau, bakteri, dan alga maupun mampu melakukan fotosintesis sendiri. Organisme tersebut memanfaatkan hasil fotosintesis secara langsung. Sementara itu, hampir semua organisme heterotrof termasuk manusia benar-benar bergantung pada organisme autotrof untuk mendapatkan makanan. Hal itu dikarenakan organisme heterotrof tidak memiliki klorofil. Contohnya makhluk hidup herbivora, karnivora, dan omnivora. Pada proses fotosintesis, karbon dioksida diubah menjadi karbohidrat yang kemudian dapat digunakan untuk mensintesis materi organik lainnya. Karbohidrat yang dihasilkan oleh fotosintesis ialah gula berkarbon 3 yang dinamai gliseraldehida 3-fosfat. Menurut Rosizon 2009, senyawa ini merupakan bahan dasar senyawa-senyawa lain yang digunakan langsung oleh organisme autotrof, misalnya glukosa, selulosa, dan amilum. Nah, peran sebagai bahan bakar dan nutrisi.
Kentang merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung banyak karbohidrat. Karbohidrat menyediakan kebutuhan dasar yang diperlukan tubuh makhluk hidup. Monosakarida, khususnya glukosa, merupakan nutrien utama sel. Misalnya pada vertebrata, glukosa mengalir dalam aliran darah sehingga tersedia bagi seluruh sel tubuh. Sel-sel tubuh tersebut menyerap glukosa dan mengambil tenaga yang tersimpan di dalam molekul tersebut pada proses respirasi seluler untuk menjalankan sel-sel tubuh. Selain itu, kerangka karbon monoksida monosakarida juga berfungsi sebagai bahan baku untuk sintesis jenis molekul organik kecil lainnya termasuk asam amino dan asam lemak. Sebagai nutrisi untuk manusia, 1 gram karbohidrat memiliki nilai energi 4 kalori. Dalam menu makanan orang Asia Tenggara, termasuk Indonesia, umumnya kandungan karbohidrat cukup tinggi, yaitu antara 70-80%. Bahan makanan sumber karbohidrat ini misalnya padi-padian atau serealia seperti gandum, beras, umbi-umbian, kentang, singkong, dan ubi jalar. Namun daya cerna tubuh manusia terhadap karbohidrat bermacam-macam tergantung pada sumbernya, yaitu bervariasi antara 90-98%. Serat menurun, daya cerna karbohidrat menjadi 85%. Manusia tidak dapat mencerna selulosa, sehingga serat selulosa yang dikonsumsi manusia hanya lewat melalui saluran pencernaan dan keluar bersama feses. Serat-serat selulosa mengikis dinding saluran pencernaan dan merangsangnya, mengeluarkan lendir yang membantu makanan melewati saluran pencernaan dengan lancar, sehingga selulosa disebut sebagai bagian penting dalam menu makanan yang sehat. Contoh makanan yang sangat kaya akan serat selulosa ialah buah-buahan segar, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh, berperan penting dalam proses metabolisme dalam tubuh dan pembentuk struktur sel dan mengikat protein lemak. Oke, yang kedua itu protein. Protein adalah kelompok biomolekul dan makromolekul yang terbentuk dari satu atau lebih rantai panjang asam amino. Protein memiliki banyak fungsi dalam makhluk hidup, diantaranya sebagai katalis reaksi metabolisme, mereplikasi DNA, menanggapi rangsangan, memberi bentuk sel atau tubuh, dan memindahkan molekul dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Perbedaan utama antara satu protein dengan protein lainnya adalah urutan asam aminonya, yang berasal dari urutan nukleotida dari gen terkait dan biasanya menyebabkan lipatan protein menjadi struktur 3 dimensi, khususnya yang sesuai dengan fungsinya. Merepresentasi tiga dimensi dari protein mioglobin yang terbentuk dari A helix diberi warna toska. Mioglobin adalah protein yang pertama yang strukturnya berhasil diketahui melalui kristalografi sinar X. Di bagian kanan tengah, di antara berbagai lilitan, terdapat sebuah gugus prostetik yang disebut heme, diberi warna abu-abu, dan sebuah molekul oksigen berwarna merah yang diikatnya. Protein-protein lainnya memiliki peran penting dalam persinyalan sel, respon imun, adesi sel, dan siklus sel. Hewan memerlukan protein dalam makanannya sebagai sumber asam amino esensial dan yang tidak bisa disintesis di dalam tubuh. Sistem pencernaan memecah protein dari makanan untuk dapat digunakan dalam metabolisme. Protein merupakan molekul yang sangat besar atau makrobiopolimer yang disusun dari monomer yang disebut dengan asam amino.
Ada 20 asam amino standar yang masing-masing terdiri dari sebuah gugus karboksil, sebuah gugus amino, dan rantai samping disebut sebagai grup R. Grup R ini menjadikan setiap asam amino berbeda, dan ciri-ciri dari rantai samping ini akan berpengaruh keseluruhan terhadap suatu protein. Ketika asam amino bergabung, mereka membentuk ikatan khusus yang disebut dengan ikatan peptida melalui sintesis dehidrasi dan menjadi polipeptida atau protein. Oke, yang terakhir itu adalah lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Fungsi biologis utama lipid termasuk menyimpan energi, pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Lipid memiliki aplikasi dalam industri kosmetik dan makanan serta dalam nanoteknologi. Struktur beberapa lipid umum di atas adalah kolesterol dan asam oleat. Struktur bagian tengah adalah trigliserida yang terdiri dari rantai oleoil, stereoil, dan palmitoil yang melekat pada kerangka gliserol. Di bagian bawah adalah fosfolipid yang umumnya fosfatidilkolina. Nah, lipid dapat didefinisikan secara luas sebagai molekul kecil hidrofobik atau amfifilik. Sifat amfifilik beberapa lipid memungkinkan mereka untuk membentuk struktur seperti vesikel, liposom, multilameral, dan unilameral atau membran dalam lingkungan akuatik. Lipid biologis berasal seluruhnya atau sebagian dari dua jenis subunit biokimia atau blok pembangun, yaitu gugus ketoasil dan isoprena. Dengan menggunakan pendekatan ini, lipid dapat dibagi menjadi 8 kategori asam lemak: gliserolipid, gliserofosfolipid, sphingolipid, sakarolipid, dan poliketida. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.